Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak dosen dan seluruh para penonton video ini. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai coding statik. Sebelum saya memulai, perkenalkan nama saya Imadi Nandang Devara Tagiri dengan NIM 24051204090. Sebelum saya memulai praktikumnya, saya akan menjelaskan mengenai bagaimana teori mengenai routing statik ini. Yang pertama adalah pengertian dari routing statik. Routing statik adalah jenis routing yang dilakukan oleh admin atau pengelola jaringan untuk melakukan konfigurasi informasi tentang jaringan yang dituju secara manual. Adapun ciri-ciri dari routing statik ini, yaitu pertama, jalur spesifik ditentukan oleh admin jaringan. Yang kedua, pengisian tabel routing dilakukan secara manual juga oleh admin jaringan. Lalu, bagaimana dengan cara kerja routing statik? Pada routing statik terdapat tiga bagian dalam cara kerjanya, yaitu yang pertama, konfigurasi router yang dilakukan oleh admin jaringan. Yang kedua, router melakukan routing berdasarkan informasi yang diterima dari tabel routing. Yang ketiga, admin jaringan menggunakan perintah IP route secara manual untuk mengkonfigurasi router dengan routing statik, dan routing statik berguna untuk melewatkan paket data yang ada pada jaringan. Adapun beberapa parameter yang diperlukan pada routing statik ini, yaitu yang pertama adalah destination atau tujuan, yang memiliki arti adalah alat tujuan dan network mask yang biasanya diisi dengan 0.0.0/0 untuk ke semua jaringan. Yang kedua adalah gateway, yang merupakan datagram yang dapat dicapai melalui antarmuka. Yang ketiga adalah flag source, yang berarti alamat tujuan paket dan meninggalkan router melalui alamat IP. Dan yang terakhir adalah distance, yang memiliki rentang antara 0 sampai 255 dengan memiliki arti jarak administrator jaringan dari router. Lalu di sini saya akan melakukan skenario percobaan dari routing statik. Sebelumnya saya akan menjelaskan satu persatu komponen yang ada pada routing statik. Pada skenario ini. Pada skenario ini saya membuatkan 3 router, 3 PC, dan 2 server. Di mana pada router 1 akan terkoneksi ke 4 jaringan, yaitu PC 1, PC 2, dan juga router 2 dan 3. Lalu pada router 2 akan terkoneksi 3 network, yaitu router 1, router 3, dan PC 3. Dan yang terakhir adalah router 3 yang di atas ini terkoneksi ke 4 network, yaitu server 1, server 2, router 1, dan router 2. Lalu kita akan bahas secara detail untuk pada router 1. Router 1 akan terkoneksi ke PC 1 melalui port pas Ethernet 0 dan terkoneksi pada PC 2 melalui port pas Ethernet 1. Router 1 akan terkoneksi ke router 3 pada port serial 2 dan terkoneksi pada router 2 dengan port serial 3. Begitu juga dengan router 2 akan terkoneksi dengan PC 3 melalui port fast Ethernet 0 dan akan terkoneksi ke PC 3 melalui port serial 2 dan terkoneksi pada PC 1 router 1 dengan port serial 3. Begitu juga dengan router 3 terkoneksi pada server 1 melalui port 0 dan terkoneksi pada server 2 melalui port fast Ethernet 1. Begitu juga router 3 akan terkoneksi dengan router 2 melalui serial 2 dan terkoneksi pada router 1 melalui serial 3. Selanjutnya, di sini berdasarkan tabel routing yang telah disediakan, saya akan menjelaskan satu persatu dulu dari IP yang ada pada komponen skenario ini. Sebelumnya, pada preference saya akan
men-uncheck list dari always show port label ini supaya bersih tampilannya. Di mana pada PC1 memiliki IP 192.168.1.1 dengan subnet mask yaitu 192 atau /26. Yang dimana PC1 akan terkoneksi dengan router 1 melalui IP gateway 192.168.1.1.2 dan itu. Lalu PC2 memiliki IP 192.168.1.65 dengan subnet mask /26 itu 255, 255, 255, 192. Lalu PC2 ini akan terkoneksi ke router 1 melalui gateway 192.168.1.126. Begitu juga dengan router 1, ini adalah port bus Ethernet 0 dengan IP untuk ke router 1, ke PC1 dan port bus Ethernet 1 yang akan terhubung ke PC2. Begitu juga dengan port serial 2 yang akan terkoneksi ke PC3 dengan IP 13.1.3.1.1 ya, dan terkoneksi ke router 2 melalui IP 12.1.2.1.2.1. Lalu router 2, PC3 memiliki IP 192.168.1.253 dengan subnet mask /25 yang akan terkoneksi ke router 2 melalui IP gateway 192.168.1.254. Begitu juga dengan router 2 yang terkoneksi dengan PC3 melalui port fast Ethernet 0, terkoneksi ke PC3 dengan port serial 2, terkoneksi dengan PC1 dengan port serial 3. Begitu juga dengan port 3, di sini pada port fast Ethernet 0 terkoneksi pada server 1, port fast Ethernet 1 terkoneksi dengan server 2. Lalu router 3 terkoneksi dengan PC2 dengan port serial 2 dan terkoneksi pada router 1 pada port serial 3. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan dari konfigurasi clouding statik untuk tiap komponen yang ada dalam skenario ini. Apa saja? Kita mulai dari routing statik pada router 1. Di sini, router 1 akan terkoneksi ke network pada router 2 yaitu PC3 dengan IP 192.168.1.128.25 melalui jalur 12.12.12.2. Lalu network yang ada pada router 1 ini akan terkoneksi pada network server 1 melalui jalur 13.13.13.3, yaitu ada letaknya di sini, di mana jalur ini akan 13.13.13. Maka untuk mencapai router 3 akan melalui 13.13.13.3. Begitu juga dengan network pada router 1 untuk terkoneksi dengan server 2 dengan IP 43.43.3/0/24 melalui jalur 13.13.13.3. Lalu routing statik untuk pada router 2. Pada router 2, network pada router 2 akan terkoneksi dengan network pada router 1 yaitu 192.168.1.0/25 yang mana network pada PC1 dan PC2 itu diringkas dijadikan /25 supaya lebih ringkas melalui jalur 12.12.12.1 sini, dan network pada router 2 akan menuju server 1 dengan IP 33.33.33.0/24 melalui jalur 23.23.3. Dan network pada router 2 akan terhubung ke server 2 dengan IP 43.43.43.0/24 melalui jalur 23.23.23.3. Lalu selanjutnya pada router 3 kita akan cek table routingnya, ini mana apabila jaringan pada
router 3 ingin terkoneksi ke jaringan pada router 1, maka eh, router jaringan pada router 3 harus melalui gateway 13.13.13.1 atau jalur 13.13.13.1. Begitu juga untuk terkoneksi pada jaringan pada router 2 yang mana hanya pada PC3. Itu melalui jalur atau gateway 23.23.23.2. Oke, demikian saja kita melihat bagaimana simulasi dari routing static ini. Jadi sebelumnya pada awal kita set dari real time ke simulation. Di sini edit filters kita hanya ingin melihat show all none. Ini kita akan melihat ICMP-nya saja. Lalu setelah itu kita akan melakukan simulasi menambahkan paket simple PDU dari PC1 ke PC2. Ini kita akan mengamati jalannya PDU ICMP-nya. Langsung saja kita mulai. Ya. Nah, ke PC2, lagi ke router 1 ini, dan balik lagi ke PC1. Ini sudah berhasil. Nah, lalu selanjutnya adalah menambahkan simple paket PDU dari PC1 ke PC3. Cek. Jadi PC1 akan mengirimkan pesan ke router 1. Router 1 akan menuju router 2 melalui jalur yang tadi apa? Ke PC jalur 12.12.12.2. Lalu router 2 akan mengirimkan paket ke PC3. Oke, paket telah diterima di PC3. Jadi akan dikembalikan ke PC1 lagi. Kita akan dikembalikan ke router 2. Kembali lagi ke jalur 12.12.12. Kembali ke jalur 12.12.12.1. Dan kembali lagi ke PC1. Oke, terima kasih. Ya. Jadi dari network pada router 2 ke router 1 melalui jalur 12.12.12.1 ya. Oke, sudah terkonfirmasi. Lalu akan mengirimkan paket simple PDU dari PC1 ke PC server 1. Harusnya paket akan dikirimkan ke router 1, lalu router 1 akan menuju ke router 3 melalui jalur 13.13.13.3 dan akan dikirimkan ke server 1. Lihat. Oke. Ya, betul. Ke router 3 dengan jalur 13.13.13.3 akan dikirimkan ke server 1. Setelah paket diterima oleh server 1, maka akan dikembalikan lagi ke PC1 dengan jalur yang sama seperti tadi. Namun, dari router 3 ke router 1 akan melalui jalur 13.13.13.1. Ini kembali, dan akan kembali ke PC1. Dan berhasil. Setelahnya, akan mengirimkan paket simple PDU dari PC3 ke PC1. PC3, PC1. Dan kita sudah terlihat lebih terang lah ya. Dari C3 ke C1, istri paket akan dikirimkan ke router 2 dulu, lalu akan melalui jalur 12.12.12.1 untuk menuju router 1 dan diteruskan ke PC1. Langsung kita mulai, dikirimkan ke router kedua, ke router 1 melalui jalur atau apa ya jalur 12.12.12.1 akan dikirimkan ke PC1. Oke, paket telah diterima di PC1 akan dikembalikan kembali ke PC3. Kembalikan ke router 1 menuju gateway 12.12.12.2 dan kembali lagi ke PC3 dan berhasil. 12.12.2 ya, benar ya. Dari router 2 ke router 1 12.12. Oke, setelah itu dari PC2 dan PC3 ke PC2.
router 2 ke router 1, router 1 ke PC2. Oke, paket telah diterima di PC2, dikembalikan lagi ke router 1, ke router 2, dan kembali ke PC3. Dan berhasil. Selanjutnya, mengirimkan paket Simple PDU dari PC3 ke server 1. PC3 ke server 1. Kita ganti colornya warna hijau aja ya. Set. Jadi akan dikirimkan ke router 2 akan menuju router 3, lalu jalur 23.23.23.3, lalu akan dikirimkan ke server 1. 1 akan dikembalikan ke router 3, dan router 3 dikirimkan ke router 2 melalui jalur 23.23.23.2, dan kembali ke PC3. Oke, berhasil. Selanjutnya, mengirimkan paket Simple PDU dari PC3 ke server 2. Nah, kembali lagi ke router 2, ke router 3 melalui jalur yang sama ke server 1. Di sini apa yang terjadi? Ya, setting sudah ya. Bikin ada di bawah. Oke, berhasil ke server diterima di server 2, akan dikembalikan ke PC3. Oke, berhasil. Lalu, mengirimkan paket Simple PDU dari server 3 ke server 2. Server 3 ke server 2. Nah, di sini harusnya bisa ya. Coba. Ya, masih diterima. Dan kembali lagi ke server 1. Dan berhasil. Selanjutnya, dari server 1 ke PC1. Oke, server 1 ke PC1. Tujuannya kita mulai. Jadi kita akan dikirimkan ke router 3, lalu ditujukan ke router 1 melalui jalur 131313.1. Oke. Dan kirimkan ke paket 1. Dan paket telah diterima di PC1 akan dikembalikan kembali ke server 1. Di mana nanti paket akan dikirimkan kembali ke router 1 menuju router 3 dengan IP gateway atau jalur 131313.3. Oke, kembali ke router 1, ke router 3, dan ke server 1. Nah, berhasil. Kita akan kirim dari server 1 ke PC2. Oke. Sama saja jalurnya ya, hanya tujuannya aja yang berbeda, yaitu ke PC2. Oke. Dan berhasil. Dan yang terakhir, kita akan mencoba pengiriman paket Simple PDU dari PC1 ke server 1 ke server PC3. Sini ya. Jadi paket akan dikirimkan dari router ke router 3 lalu menuju router 2 dengan jalur 23.23.23.2 dan akan dikirimkan ke PC3. Setelah diterima PC3, maka akan dikembalikan ke server 1 melalui router 2 dengan tujuan router 3 dengan gateway 23.23.23.3. Langsung saja kita mulai. Oke. Oke. Sudah dikirim C3. C3 kembali ke server 1.
Oke, berhasil. Nah, karena sudah semua kita coba skenarionya, mode simulasinya, saatnya adalah kita untuk melanjutkan ke proses tracing, em, proses tracing. Jadi kita akan kembalikan ke mode real time, buka di sini pada PC1 akan melakukan tracing ke PC2. PC2 melakukan titik 1 titik 5. Itu ya komennya. Oke, dan trace complete. Lalu dari PC1 ke PC3 tracer 192.168.1 titik tadi 128. Oke, oke, trace complete. Kita close. Oh, maaf. Kita akan coba ke server 1. Tracer 33.33.0. Coba. Oke, trace complete. Tracing ke server 2. IP-nya 43.43.43.0. Oke, tracing complete. Selanjutnya kita tracing dari PC3 ke PC1. Confirm tracer 192.168.1.1. Oke, tracing complete. Jadi di sini akan router 3 ya, router 2 akan menuju IP gateway 12.12.12.1 atau jalur 12.12.12.1 dan akan diteruskan ke PC1, yaitu IP-nya 192.168.1.1. Jadi tadi yang sebelumnya saya lupa menjelaskan, namun kurang lebih sama ya tampilannya. Jadi kita coba ke PC2. Tracer 192.168.1.65. Oke, sama ya. Hanya saja nanti tujuannya yang berbeda. Itu di sini titik 65. Selanjutnya dari PC3 ke server 1. Tracer 33.33.3.0. Oke, jadi akan dikirimkan ke ke router 2. Tracing akan dikirimkan ke router 2 menuju router 3 dengan IP gateway 23.23.23.3 atau jalurnya ya tadi kalau saya bilang. Lalu akan diteruskan ke server 1. Kita selanjutnya akan ke PC server 2 43.43.43.0. Tentu saja ya dengan tracing ke server 1. Selanjutnya yaitu paket simple PDU, bukan, tracing dari server 1 ke server 2. Tracing ke server 1 dan server 2. Set 43.43.43.0 sama ya. Jadi akan menuju ke IP gateway 33.33 untuk ke router 3 dan akan diteruskan ke server 2. Jadi setelah itu ke PC1 terasa terus membuat 1.8.1.1. Jadi di sini paket akan dikirimkan ke router 3 melalui jalur 33.33.33.3 yaitu ke sini ya, ke router 3. Lalu akan dikirimkan ke router 1 melalui IP gateway atau jalur 13.13.13.1. Setelah itu, paket akan diteruskan ke PC1. Selanjutnya adalah ke PC2 192.168.1.3. Tentu saja ya, dengan tracing ke dari tracing ke paket 1 hanya saja tujuannya yang kita itu titik 5. Yang terakhir adalah tracing dari server 1 ke PC3. Tracer 192.168.1.3
128 lupa. Oke. Jadi paket akan dikirimkan ke router 3 melalui gateway 33.33.33.3 itu ke sini. Lalu akan diteruskan ke router 2 itu melalui jalur 23.23.23.2 ke sini. Lalu akan diteruskan ke isi 3. Oke, karena semuanya telah saya lakukan dan proses semua berhasil, demikian presentasi praktikum saya mengenai routing statik dengan aplikasi Cisco Packet Tracer. Demikian presentasinya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata maupun kekurangan di dalam penyampaian presentasi. Akhir kata, saya tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.